dengan nilai 2,133 kelas seperti manajemen, teknologi manajemen. Maka saya di sini akan mempresentasikan atau mengulas kembali materi, mengulas lagi materi yang sudah diajarkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teori ekonomi. Teori ekonomi adalah seperangkat konsep, prinsip, dan aturan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku ekonomi. Yaitu teori ekonomi ini melibatkan analis produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya dalam masyarakat. Nah, ini juga mencakup mikroekonomi, itu bisa disebut dengan aspek individu, rumah tangga, dan perusahaan. Serta ada juga makroekonomi, dia lebih mencakup atau mengganti keseluruhan perekonomian seperti output nasional, tingkat pengangguran, dan inflasi. Nah, mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi pada tingkat individu atau rumah tangga dan perusahaan. Ini mencakup analisis permintaan dan penawaran, harga, keuntungan, dan alokasi sumber daya di luar spesifikasi. Nah, ada juga makroekonomi. Di sisi lain, penelitian ekonomi secara keseluruhan ini mencakup variabel ekonomi atau makro seperti output nasional, tingkat inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi ini memiliki pandangan lebih luas tentang perekonomian suatu negara atau wilayah. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang teori biaya dan penerimaan, yang dimana adalah konsep dasar dalam ekonomi yang membahas hubungan antara biaya produksi suatu barang atau jasa, nah, harga penjualan, dan pendapatan yang dihasilkan. Ini umumnya diterapkan dalam analisis perusahaan dan pengembalian keputusan ekonomi. Nah, di sini juga ada macam-macam. Yang pertama yaitu teori biaya. Nah, biaya tetap atau bisa disebut dengan fixed cost. Nah, biaya yang tetap tidak tergantung pada jumlah produksi, contohnya sewa pabrik. Nah, ada juga biaya variabel atau variable cost, biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi, contohnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, di sini juga ada biaya total, ada total cost. Nah, jumlah biaya tetap dan variabel, biaya rata-rata atau average cost, yang dia total dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, di sini juga ada biaya marginal atau marginal cost. Nah, tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit bahan tambahan. Nah, di sini juga ada total penerimaan, yang dimana pendapatan total atau total revenue, harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Nah, pendapatan rata-rata atau average revenue, pendapatan total dibagi dengan jumlah unit yang dijual. Nah, di sini ada juga pendapatan marginal atau marginal revenue, tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan. Dalam konteks perusahaan, analis biaya dan penerimaan. Dalam konteks perusahaan, analis biaya dan penerimaan digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang optimal dan harga yang maksimal untuk mencapai keuntungan. Nah, pemahaman terhadap konsep ini membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja ekonomi mereka. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Nah, ini adalah konsep dalam ekonomi yang mencoba menjelaskan bagaimana si konsumen membuat keputusan membeli. Nah, teori ini juga memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan keputusan konsumen terkait dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Beberapa aspek utama dari teori perilaku konsumen melibatkan yang pertama yaitu utilitas, yang dimana konsep utilitas digunakan untuk mengukur kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari suatu barang atau jasa. Nah, konsumen cenderung memaksimalkan utilitas total mereka dari kombinasi barang dan jasa yang mereka konsumsi. Nah, yang kedua yaitu pendapatan dan harga. Perilaku konsumen juga mempertimbangkan peran pendapatan dan harga dalam pengambilan keputusan. Nah, konsumen akan mempertimbangkan apakah mereka dapat membeli barang
memakai jasa tertentu dan apakah itu memberikan nilai yang memadai untuk harga yang dibayar. Nah, yang ketiga yaitu ada preferensi dan selera. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki preferensi dan selera tertentu terhadap berbagai barang dan jasa. Nah, preferensi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti selera pribadi atau tren dan iklan. Nah, di sini ada juga pilihan rasional, yang dimana teori perilaku konsumen yang sering beroperasi dengan asumsi bahwa konsumen membuat pilihan yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Nah, teori perilaku konsumen menjadi dasar untuk menganalisis pasar dan membantu perusahaan serta pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang telah efektif. Di sini saya akan menjelaskan elastisitas penawaran. Nah, bisa sama yaitu harga, tapi di sini beda arti. Yang dimana elastisitas penawaran mengukur sejauh mana sih jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Nah, penawaran bersifat elastis jika persentase perubahan dalam jumlah ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga dan bersifat inelastis sebaliknya. Dan sebaliknya. Di sini ada teknologi. Jadi faktor-faktor seperti perubahan dalam teknologi produksi atau ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi elastisitas penawaran. Nah, kandungan elastis atau tidaknya atau penawaran memiliki implikasi pada kebijakan harga. Nah, perencanaan produksi dan kebijakan ekonomi lainnya. Di sini juga saya akan menjelaskan pengembangan teori ekonomi. Ini merujuk pada evaluasi dan perubahan pemikiran ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, ini juga mencakup pengembangan konsep-konsep baru, teori-teori dan pendekatan analisis dalam menjelaskan fenomena ekonomi. Perkembangan ini juga biasanya dipengaruhi oleh perubahan dalam kondisi ekonomi, teknologi, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Sejarah teori ekonomi mencakup ada berbagai aliran pemikiran, mulai dari klasik hingga neoklasik, keynesianisme, ekonomi institusional, dan ekonomi evolusional, hingga pendekatan modern seperti ekonomi perilaku dan ekonomi eksperimental. Nah, perkembangan ini mencerminkan upaya untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi yang kompleks dan terus berubah dalam masyarakat. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan teori produksi dan kegiatan perusahaan. Adalah konsep-konsep fundamental dalam ekonomi mikro yang membahas bagaimana sih perusahaan menghasilkan barang dan jasa, serta bagaimana mereka membuat keputusan untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Nah, di sini ada macam-macam teori. Yang pertama itu teori produksi, yaitu input dan output. Teori produksinya mengeksplorasi hubungan antara input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, nah, dengan output atau bisa disebut dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, produksi margin dan produksi total, yang dimana produksi margin adalah tambahan output yang dihasilkan oleh satu unit tambahan input. Nah, sementara produksi total adalah jumlah keseluruhan output yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output, menunjukkan sejauh mana output dapat diproduksi dengan berbagai kombinasi input. Nah, di sini juga ada kegiatan perusahaan. Nah, tujuan ekonomi. Nah, dalam perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan yang didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan total dan biaya total. Nah, di sini ada pengembalian keputusan produksi. Nah, perusahaan membuat keputusan mengenai tingkat produksi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga jual, keuntungan yang diharapkan. Nah, di sini juga ada pasar dan persaingan.
Nah, kegiatan perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur pasar tempat kerja beroperasi. Nah, seperti persaingan sempurna atau monopoli atau bentuk pasar lainnya. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan membantu menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya mereka untuk menghasilkan output yang diinginkan dan mencapai tujuan ekonomi mereka. Nah, analisis ini memiliki dampak langsung pada strategi produksi, harga, dan profitabilitas perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai teori ekonomi perekonomian di Indonesia. Nah, saya Ada Ramawati, izin undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.